Shalom kepada kita semua, shalom kepada para pendengar, dan shalom kepada semua yang bersama-sama di dalam renungan pada hari ini. Selamat mengikuti renungan pada hari ini 5 April 2020. Dan tajuk renungan kita adalah doa dan rasa hormat. Ayat renungan kita terdapat di dalam Mazmur 89 ayat 8. Ayat 8 mengatakan, Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Itulah ayat renungan kita. Mengatakan bahwa Allah itu disegani dan Allah itu ditakuti melebihi semua yang ada di sekitar kita, sekeliling kita. Jadi saudara-saudara, di dalam doa selama 100 hari bagi gereja Seventh-day Adventist sedunia, maka hari ini adalah hari yang ke-10 dan kita terus bersama-sama berdoa dan memohon pencurahan Roh Kudus bagi diri kita, memohon kekuatan bagi misi kita, memohon agar sakit penyakit dijauhkan dari kita, terutama sekali virus corona. Maka itu saudara-saudara, mari kita terus bersama-sama berdoa dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimanakah seseorang dapat belajar untuk menghormati? Serta kenapakah rasa hormat itu sangat penting dalam pertumbuhan rohani? Menurut saudara-saudara semua, kenapa kita perlu belajar menghormati? Kita perlu ada rasa hormat? Kita berpikir sementara kita meneruskan renungan kita. Rasa hormat yang benar adalah diilhamkan oleh perasaan akan kebesaran dan kesadaran akan kehadiran Yesus. Dengan perasaan sedemikian terhadap yang tidak kelihatan itu, maka setiap hati anak-anak harus dipengaruhi dengan dalam rasa hormat kepada Yesus. Tidak ada jalan lain yang memperlihatkan rasa hormat yang sangat menyenangkan. Tuhan, seperti mana yang Yesus telah katakan, rasa hormat kita kepada Tuhan haruslah lebih baik dan lebih dalam lagi. Setiap penurutan yang benar datang daripada hati. Ia merupakan pekerjaan hati bersama-sama dengan Yesus. Sekiranya kita setuju, Dia akan memperkenalkan dirinya kepada pikiran dan tujuan kita. Melalui penghayatan akan tingkah laku Kristus, melalui perhubungan dengan Tuhan, dosa akan menjadi perkara yang akan kita benci. Apabila dalam diri kita ini, kita memperlihatkan bagaimana kita benar-benar percaya kepada Yesus, maka dosa kita akan benci. Saudara-saudara semua, dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang dibentuk bagi tata susila, untuk datang ke hadirat Tuhan, di dalam nama Yesus kita boleh datang kepada Dia dengan yakin. Kita harus penuh dengan kesopanan, kita harus penuh dengan rasa hormat. Tetapi kita ini bukanlah setaraf dengan Tuhan, karena kita adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Sebab itulah kerendahan hati kita dan rasa hormat kita apabila berdoa kepada Dia. Ingat saudara-saudara, adalah merupakan hal yang penting apabila kita berdoa. Kita menghormati Tuhan. Kita berdoa bukan hanya bermain-main saja, tapi kita penuh rasa hormat kepada Tuhan. Masa dan tempat berdoa adalah suci, karena Tuhan hadir dan sementara rasa hormat diperlihatkan melalui sikap dan perilaku. Perasaan yang mengilhamkannya akan menjadi lebih dalam kepada manusia. Para malaikat apabila menyebut nama itu menyelubungi muka mereka, apalagi dengan kita manusia yang telah jatuh dalam dosa. Alangkah perlunya menghormati dengan mulut kita. Kita ingat ini saudara-saudara, malaikat sahaja menyelubungi, apalagi kita manusia yang berdosa. Saudara-saudara yang terkasih, kepada yang rendah hati, jiwa yang percaya, rumah Tuhan di atas bumi adalah pintu gerbang bagi surga. Untuk menyediakan umat manusia kepada jemaat di atas, untuk kebaktian tertinggi yang mana tidak ada lagi yang boleh mencemarkan. Ingat saudara-saudara, rumah Tuhan, gereja adalah pintu untuk gerbang surga. Sebagai kesimpulan kita, rasa hormat harus diperlihatkan juga terhadap nama Tuhan. Jangan sesekali nama itu disebut sembarangan atau tanpa berpikir. Kita harus menghormati firman Tuhan kepada buku yang dicetak
itulah yang kita perlihatkan rasa hormat, yaitu Alkitab. Walaupun sudah dicetak, tidak sekali-kali menempatkannya sebagai alat kegunaan biasa atau memegang dengan tidak hati-hati. Apabila kita berdoa kepada Tuhan, berdoalah dengan penuh rasa hormat kepada Dia. Ingat saudara-saudara, Alkitab yang saya pegang maupun Alkitab yang saudara ada, itu kita harus benar-benar hormati dengan sebaik-baiknya. Walaupun itu hanya buku yang sudah dicetak, sudah diprint, tetapi isinya adalah datang daripada Tuhan, memberikan kita hikmat yang datang daripada surga. Terima kasih saudara-saudara sudah mendengar akan renungan pada petang ini, yang mengatakan kepada kita dalam tajuk renungan kita di awal-awal, doa dan rasa hormat. Apabila kita berdoa, kita lihat bahwa tempat berdoa kita itu suci. Apabila kita menghormati firman Tuhan, kita harus hormati dengan sebaiknya. Terima kasih karena sudah sama-sama mendengar akan renungan pendek pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.